ChatGPT. Kita semua udah tahu ChatGPT adalah Artificial Intelligence atau AI yang bisa diajak ngobrol dan udah kayak orang biasa. Dia tuh kayak orang yang wawasannya luas banget. Cuma ya nggak semua omongannya bisa dipercaya. Maksudnya kita tetap harus ngefilter dulu jawaban dia atas pertanyaan-pertanyaan kita. Apalagi di halaman depan ChatGPT memang udah dijelaskan keterbatasannya. Salah satunya bahwa dia bisa memberi informasi yang salah. Bagi programmer, ChatGPT ini bisa membantu banget dalam banyak hal. Salah satunya nyari solusi buat error di dalam codingan. Cuma kalau menurutku, kita juga mesti familiar sama bahasa pemrograman yang kita tanyain itu, biar kita nggak bingung kalau ternyata jawabannya nggak bener. Soalnya aku pernah tanya apakah bisa ngubah file PDF jadi Word pakai PHP library gratisan, dia jawabnya bisa. Tapi aku ngikuti cara yang dia jelasin nggak bisa-bisa. Dia ngasih beberapa alternatif jawaban, masih belum berhasil juga. Ya memang sih ini bisa jadi karena akunya yang nggak pas cara nanyanya, atau bisa jadi jawabannya emang ngaco. Selain tanya solusi atas suatu masalah, kita juga bisa tanya hal yang lebih general. Misalnya, kalau mau belajar JavaScript, enaknya mulai dari mana ya? Aku cuma punya waktu 10 menit sehari, dan aku pengen dalam 3 bulan levelku udah intermediate. Tolong dong kasih rencana aksi harian yang jelas. Atau buat kalian yang masih bingung mau belajar bahasa pemrograman apa, tanya aja. Aku mau belajar programming buat web development, menurut prediksimu, bahasa apa yang masih tetap dipakai 10 tahun ke depan? Semuanya itu tinggal imajinasi kita, pintar-pintarnya kita mau tanya gimana. Kan dia wawasannya luas banget, tinggal kita manfaatin aja buat produktivitas kita. Nah, terkait programming ada yang menarik. Sekitar 3 bulan lalu, Stack Overflow melarang penggunaan ChatGPT di websitenya. Kita para programmer tentu udah familiar sama Stack Overflow. Kalau googling nyari solusi kode error, sering banget ujung-ujungnya nemu jawaban di sana. Terus kenapa ChatGPT dilarang oleh Stack Overflow? Ternyata permasalahannya gini. Banyak user Stack Overflow yang jawab pertanyaan pakai jawaban dari ChatGPT. Dan nggak cuma jawaban simple, jawabannya panjang dan buat memahaminya butuh proses, nggak kayak jawaban simple biasa yang ditulis oleh user. Mungkin kalau jawabannya benar masih oke ya. Nah ini katanya banyak jawaban yang salah. Udah jawabannya panjang, bacanya pusing, salah lagi. Siapa yang nggak kesel coba? Bisa jadi user yang jawab pakai ChatGPT itu cuma pengen terkenal, pengen punya nama di Stack Overflow, padahal sebenarnya dia nggak kompeten di bidang itu. Kayak gini ini memang berpotensi merusak komunitas. User yang pengen nyari jawaban bisa males tanya lagi kalau model jawabannya kayak gitu. Memang sih, seperti yang udah aku bilang di depan, nyari solusi kode error di ChatGPT emang masih challenging untuk saat ini. Masih agak susah. Jawabannya suka bertele-tele dan pada akhirnya nggak menjawab pertanyaan kita. Dalam hal ini menurutku Google masih lebih unggul. Tapi gini, bukankah ChatGPT memang didesain buat ngobrol? Gimana sih kalau ngobrol sama temen? Kan nggak mungkin omongnya 100% bener, apalagi dalam hal yang bukan keahlian dia. Pasti ada salah juga di sana-sini. Sama seperti ChatGPT, dia bukan didesain khusus buat jawab pertanyaan terkait programming, dan lagi umurnya belum lama, masih banyak kekurangannya yang perlu diperbaiki. Menurutku udah tepat Stack Overflow melarang penggunaan ChatGPT buat jawab pertanyaan. Selain kualitasnya masih diragukan, potensinya untuk disalahgunakan oleh user juga besar. Tapi di sisi lain, Stack Overflow sebenarnya juga bisa memanfaatkan AI seperti ChatGPT untuk meningkatkan layanannya. Misalnya buat mencari pertanyaan-pertanyaan duplikat, buat ngefilter jawaban-jawaban yang nggak bermutu, buat analisis data user, dan lain-lain. Kalau Stack Overflow nggak mau mengadopsi dan memanfaatkan AI dan justru menjauhinya, bukan tidak mungkin suatu saat AI itu akan datang sebagai sesuatu yang menghancurkannya. Ketika kamera digital mulai muncul, Kodak tetap bertahan memproduksi kamera jadul. Hal itu menjadi salah satu penyebab kehancurannya. Nokia dan BlackBerry dulu merajai pasar handphone. Masing-masing punya sistem operasi sendiri dan cukup canggih pada zamannya. Tapi ketika Android datang dan mereka nggak mau mengadopsi, ya akhirnya kalah. Meskipun di satu titik mereka akhirnya mau pakai Android di HP mereka, momentumnya udah hilang. Orang-orang udah beralih ke merek lain yang lebih dulu mengadopsi Android di perusahaan mereka. Sekarang ini zaman disruptif. Perusahaan yang udah mapan puluhan tahun bisa hancur dalam waktu singkat. Ojek pangkalan yang udah eksis dari zaman dulu jadi berkurang banget penghasilannya karena ada ojek online. Dan disrupsi itu terjadi jauh sebelum ada AI seperti hari ini. Bagaimana dengan kita? Apa yang udah kita siapkan buat menghadapi era artificial intelligence? Yakin kerjaan kita nggak akan diambil alih robot 5 tahun ke depan? Strategi apa yang udah kita siapkan buat mengadopsi teknologi baru?